Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayuminur Azhara dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang networking model. Di sini ada daftar isi. Yang pertama ada pengenalan networking model. Yang kedua ada before versus after networking model. Yang ketiga ada pengenalan OSI layer. Yang keempat ada pengenalan TCP/IP. Yang kelima ada TCP/IP application layer. Yang keenam ada TCP/IP transport layer. Yang ketujuh ada TCP/IP network layer. Yang kedelapan ada TCP/IP data link dan physical layer. Yang ke-9 encapsulation dan decapsulation. Kita langsung masuk ke pengertian atau pengenalan networking model. Di sini ada definisi tentang networking model. Oke, kita mulai. Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar networking model, juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO. ISO itu apa? ISO itu adalah International Organization for Standardization. Pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa disebut dengan OSI 7 Layer Model. Kita langsung masuk ke before versus after networking model. Oke, di sini ada gambar ya teman-teman. Di chaos networking itu this network could be difficult to understand and implement. Nah, sebelum ada networking model ini semuanya masih berantakan dan tidak beraturan. Dan di sini ada modeled networking. Nah, di sini easy to manage to its structured plate. Each component has same language to communicate. Sesudah ada networking model, semua tersusun rapi sesuai dengan urutannya. Yang ketiga ada pengenalan OSI layer. Networking model ada dua teman-teman, yaitu ada networking sekarang menggunakan TCP/IP model. Ini karena TCP/IP lebih less formal dibandingkan dengan OSI. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Nah, di sini OSI model walaupun jarang digunakan, OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Di sini yang keempat ada pengenalan TCP/IP. TCP/IP model atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dalam jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat dengan US Department of Defense DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Nah, cara kerja jaringan TCP/IP yang pertama ada memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media yang lain. Yang disebut dengan apa? Disebut dengan layer. Yang kedua, paket dikirimkan melalui router.
Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Yang ketiga, paket berhasil dikirim ke tujuan jika paket sudah terkirim dan sampai ke alamat tujuan. Selanjutnya, layar TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing. Mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file yang utuh. Oke, di sini ada struktur OSI versus TCP/IP model. Nah, di sini yang OSI dengan yang TCP/IP. OSI itu application, presentation, dan session itu ada 3 bagian. Sedangkan di TCP/IP itu ketiganya sudah digabung menjadi satu. Lalu di sini transport masih sama ya teman-teman. Network di OSI itu masih network. Tapi di TCP/IP sudah menjadi internet. Nah, di OSI, data link dan physical di TCP/IP itu sudah menjadi satu ya teman-teman, jadi link. Dan di TCP/IP di sini ada yang seperti OSI juga. Nah, yang kelima TCP/IP application layer. Struktur TCP/IP model 1. Application layer atau lapisan aplikasi. Melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Nah, di sini protokolnya bisa berupa HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lainnya. Oke, di sini ada contoh communication process according to HTTP. Jadi di sini ada user ya teman-teman. Misalkan ini kita ini sedang mencari sebuah web gitu teman-teman. Di sini kan ada HTTP www example. Nah, di sini akan melalui 4 tahap. Jadi ketika kita mengetik di pencarian browser, itu nanti akan di-translating URL into HTTP request. Nah, di sini akan di-request di browser. Lalu di sini setelah melalui HTTP request masuk ke web server. Nah, interpreting the request. Nah, di sini tuh request kita tuh sedang di apa ya? Kayak sedang dibuatkan gitu loh teman-teman. Nah, lalu nanti masuk ke tahap yang ketiga yaitu HTTP response. Nah, di sini request kita sudah direspon. Lalu di sini akan ada status kode tambah webpage data. Nah, di sini ada rendering data to final webpage. Nah, di sini sudah menuju tampilan layar, teman-teman. Nah, di sini masuk ke bagian keempat yaitu webpage, display webpage, index HTML. Nah, baru nanti sudah masuk ke mode screen, yaitu sudah ditampilkan ke layar, teman-teman. Lanjut, kita yang keenam yaitu TCP/IP transport layer. Nah, di sini ada yang pertama, transport layer atau lapisan transport mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utamanya itu ada TCP dan UDP. Nah, di sini membahas TCP dulu ya, teman-teman. Struktur TCP/IP model. Nah, di sini TCP adalah Transmission Control Protocol. Data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Nah, itu positifnya. Negatifnya itu terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Lalu di sini kita membahas yang UDP. Nah, struktur TCP/IP modelnya di sini UDP adalah User Datagram Protocol. Tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengirim, dan tidak peduli apabila paketnya hilang. Itu kan minusnya ya. Nah, positifnya itu kebalikan dari TCP, yaitu mengirimkan data jauh lebih cepat daripada TCP. Itu ya.
Nah, di sini kita sudah masuk ke yang ke-7. Networking layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat, sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Di sini untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Nah, setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan, gitu ya teman-teman. Di sini ada data link dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer adalah FCS. Apa sih FCS? FCS adalah Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, yaitu error yang mendeteksi mekanisme, atau hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Lalu ini yang ke-9 ada encapsulation dan decapsulation. Pada komputer pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda, sesuai dengan masing-masing layernya. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima, terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim, decapsulation, dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data yang utuh. Kita lanjut ya teman-teman. Di sini ada encapsulation dan decapsulation. Nah, di sini itu ada tahapan atau sedikit langkah-langkah gitu loh di encapsulation dan decapsulation. Nah, di sini ada pengirim, yaitu application layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Nah, jadi encapsulation itu adalah pemecahan paket data yang akan melewati pengiriman paket data, lalu di decapsulation atau digabungkan. Jadi pecahan paket data itu akan digabungkan dan disebut dengan penggabungan pecahan paket data. Nah, jadi nanti di application layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer nanti akan melalui physical layer, data link layer, network layer, transport layer, dan application layer. Gitu ya teman-teman, kita lanjut. Nah, di sini ada nama pesan pada TCP/IP. Nah, di sini ada segmen, paket, dan frame. Segmen itu TCP data, dan paket ada IP, lalu frame ada LH data LT. Jadi ini ya teman-teman nama pesan pada TCP/IP. Oke, segitu aja video dari aku. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.